Pusing banget sih. Gue coba aja kali ya. Sesuai dengan perjanjian. Permisi. Apakah Anda dari saudara Imen? Iya, kenapa? Saya diperintah dari atasan saya untuk menangkap Anda. Mana buktinya? Ini surat perintahnya. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Ayo. Jangan gue. Jangan aku. Ayo ikut saya. Ke kantor polisi. Oke, halo Permesa. Kali ini kami sedang atau akan bercengkrama atau ngobrol-ngobrol bareng mantan pengedar narkoba. Iya, jadi di KS TV Podcast kali ini kita bakal ngobrol sama mantan pengedar narkoba ini. So kira-kira Jadi- ada yang mau ditanyain? Perkenalan dulu kali ya. Iya, boleh. Iya. Ya, perkenalkan saya Ibunda dari Hans. Saya Hans. Kayak Ustadz Arya lagi kembali di sini. Oke. 2% Oke, untuk pertanyaan pertama, kenapa harus yang dijual narkoba? Karena banyak kan barang-barang lain gitu. Awalnya saya ikut temen, coba-coba diajak. Karena kata temen itu lumayan menguntungkan ya dari penjualan narkoba itu. Nah udah itu loh. Gitu ya. Kalau untuk tanggapan ibunya sendiri gimana? Awalnya pas saya tahu saya kecewa berat ya, karena kan Hans itu di rumah biasanya anteng, diam, terus tiba-tiba ada laporan dia ketangkap, kan saya jadi ya Allah, anak saya gitu kan ya. Ya udah itu aja sih. Untuk kalau boleh tahu, masih inget nggak dulu tuh keuntungannya berapa? Itu per gram di kisaran 10 juta. Wow. Jadi lumayan untung lah. Makanya saya jual narkoba. Pendapatnya gimana nih, Ustadz? Lumayan juga ya 1 kilogramnya ini 60 juta. Terus untuk uang 10 jutanya diapain? Dari uang tersebut saya belikan miras dan sisanya ya buat mabok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kira-kira pas ditangkap polisi itu pas lagi di mana sama pas lagi ngapain? Awalnya saya ditangkap gara-gara konsumen. Saya akan melakukan Waduh. transaksi, cuman gara-gara konsumennya itu sebelumnya sudah ditangkap sama polisi, aparat kepolisian. Jadi kayak saya dijebak gitu. Berarti kalau 1 gramnya kan 10 juta. Udah banyak, udah besar banget berarti keuntungannya nih ya. Oh jelas. Kira-kira tuh konsumennya tuh berapa sehari? Bisa 20 ataupun 30, itu tergantung jumlah orderan para konsumen. Biasanya konsumennya itu ngambil langsung di tempat atau janjian ketemuan atau gimana? Tergantung maunya konsumen. Biasanya kalau di luar kota itu kami kirim pakai truk.
Kalau yang dekat-dekat bisa transaksi langsung. Oh gitu. Kalau untuk konsumennya sendiri, kira-kira rata-rata umurnya tuh berapa? Ya karena banyak sekarang anak muda yang stres, mulai dari 20 tahunan ada sampai 40 tahunan lebih ada. Masih muda juga ya. Mana anak Masih sekarang gitu. tuh banyak yang stres. Iya. Astagfirullah. Tanggapannya lagi nih Ustadz. Kita butuh tanggapan Ustadz gimana Menurut Ustadz gimana nih kelakuan tentang mengedar narkoba gitu? Seharusnya pekerjaan lagi ada sih pekerjaan lain tuh kayak marbot masjid kan lebih lebih baik daripada mengedar narkoba ya. Kenapa harus mengedar narkoba ya? Untuk ibunya Hans, kira-kira ibu tuh pas tahu tiba-tiba Hans punya duit banyak tuh gimana? Ibu kira-kira kaget gak? Kalau misalnya duit banyak, kayaknya saya nggak pernah tahu ya. Dia kayak cuman pulang-pulang tiba-tiba bawa motor lah, pokoknya beliin TV. Saya kira wah dia udah kerja nih atau gimana. Udah saya nggak pernah tahu kalau dia jadi pengedar barang-barang kayak gitu. Berarti untuk Hansnya juga pas ditangkap kaget ya? Iya. Oke. Nah, Hans ini kan sekarang udah jadi mantan pengedar ya. Kira-kira bebas, maksudnya move on dari pekerjaan ini tuh gimana? Ya ada teman yang nawarin kayak buka usaha bareng, diajak teman juga kerja, disuruh jaga toko gitu. Baik ya berarti. Iya, bagus sih. Berarti sekarang udah bisa dibilang steril lah ya dari yang namanya narkoba. Alhamdulillah. 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 Boleh nih Ustadz diajak Iya. kolaborasi gitu. Iya, saya ada ini apa? Berhubung udah tobat kan Ustadz? Iya. Saya kalau misalnya kayak ingin melakukan pengedaran lagi tuh ada saya memberi hadis untuk Anda. Aduh, Boleh Itu Ustadz. dari banget dikasih dijabarkan. Ustadz. Al-Quran itu Al-Maidah Iya. ayat 90. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Subhanallah. Masya Allah. Oke. Saksikan program selanjutnya. Sampai jumpa dari kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Boleh perkenalan dulu ya. Boleh perkenalan dulu. Iya, nama saya Emi. Saya ibu dari Emi. Saya Ustadz Arya. Oke. Oke, dengar-dengar Emi pernah kolaborasi nih sama artis-artis di luar. Iya, saya Gimana dong pengalamannya, boleh ceritain? Iya, nggak? dulu saya sering nulis lagu bareng artis di luar, jadi Oh. makanya iya sempat viral gitu. Keren banget. Keren banget. Ayo soalnya ditanyain lagi nggak? Tapi denger-denger juga dulu tuh kayak pernah ada masalah ya sebelum yang viral-viral kolaborasi dengan artis luar ini. Iya, dulu sempat karena banyak tekanan saya stres terus jadi konsumsi narkoba gitu. Oh, waduh. Waduh. Agak ini Ayo ya. gimana ya? Boleh ceritain nggak sih kayaknya? Kenapa memilih jalan keluar tuh pakai narkoba gitu? Karena waktu itu udah ketumpuk deadline banget sih, udah buntu. Makanya saya udah bingung kayak ini kerjaan mau diapain. Ya udah akhirnya saya mikir nyoba narkoba aja. Ustaz. Tak berdosa sih Anda. Harusnya kalau misalnya stres itu nggak perlu makan sabu, mengonsumsi sabu ya, lebih baik itu kayak mendekatkan diri kepada Tuhan daripada mengonsumsi sabu gitu. Oke. Tapi nih Emily, kenapa waktu itu kepikirannya tuh ke konsumsi narkoba gitu? Kan ada alternatif lain buat ngatasin stres gitu. Nah, karena gimana ya, kalau orang udah bingung itu udah ketumpuk deadline, karena saya juga udah ini banyak kerjaan, saya juga bukan anak kecil jadi nggak bisa main keluar aja atau gimana, ya udah saya mikirnya
dan di industri ini kan banyak juga orang yang sering banyak Iya. teman-teman yang Iya, ya udah kalau betul. stres pakai ini aja, ya udah saya jadi ya udahlah coba aja siapa tahu. Oke. Terus juga menurut ibunya nih, kira-kira apa tanggapannya waktu itu ketika tahu Emily tuh pernah konsumsi narkoba? Kaget karena saya di situ lagi nggak di rumah dan jarang di rumah, terus tiba-tiba anak saya ketangkep begitu aja. Nah buat Emily-nya sendiri kan kayak first impression gitu. Iya. Berhubungan sama polisi gimana dong? Ketangkepnya gimana sih? Ada ceritanya nggak? Kira-kira gimana Ya Mang? saya kaget tiba-tiba diketok-ketok terus langsung ditarik keluar, terus saya langsung teriak-teriak minta tolong. Keren banget. Ustadz, ada pendapat lain nggak Ustadz? Ustadznya halus guys. Iya, Mantap banget. untung kita kasih minum ya. Wow. Emily kalau stres lagi boleh nih kontak Ustadznya. Iya. Jadi Free. gimana tanggapannya Ustadz Aya? Kalau misalnya ditangkap udah pasrah aja, nggak usah teriak-teriak. Oke. Tapi kira-kira dari Ustadz sendiri ada saran nggak tentang narkoba ini? Tentang narkoba ya? Nggak ada sih. Lebih tepatnya ya berdosa lah kalau mengonsumsi narkoba, lebih baik ya kayak seperti tadi omongan saya yang pertama, apa namanya? Apa coba Ustadz? Apa ya? Lebih mendapatkan Dipikir-pikir lagi, diri Ustaz, coba. dari ya kepada Tuhannya, dan juga ada dalilnya juga sih ayat dari Al-Maidah ayat 90. Gimana Kayak tuh? gitu. Kira-kira gimana bunyinya Ustadz? Gak usah bunyinya aja ya, artinya aja nggak apa-apa kan? Boleh banget. Boleh. Boleh banget. Dalam arti Al-Maidah ayat 90 itu ada, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi kalau mengonsumsi sabu itu termasuk perbuatan setan. Lebih baik menghindari itu untuk mendapat keberuntungan. Oke, waduh, Masya Allah. Dengerin ya guys kata Ustadz Aya. Benar banget. Oke, Emily ada yang mau disampaikan gak nih kira-kira? Bagi orang yang stres gitu jangan mengkonsumsi narkoba karena nggak bakal hilang stresnya, malah ditangkap polisi. Oke, benar. Tuh, betul banget. Kita santai aja di sini. Cuma cerita-cerita aja, sharing. Kira-kira selain stres ada pengaruh lain nggak? Atau enggak untuk ibunya ciri-ciri Emily di rumah semenjak pas pakai sabu itu gimana? itu. Mungkin karena saya jarang di rumah, jarang dengerin anak saya cerita atau membantu anak saya agar nggak stres di rumah gitu. Mungkin itu juga termasuk salah satu faktornya. Atau kira-kira cara kamu tiba-tiba kayak sembuh dari narkoba tuh gimana? Ini aja sih, saya ngambil terapi terus mendisiplinkan diri dan cari Oke. aktivitas lain selain mengkonsumsi. Ya, itu aja. Bisa. Sharing, cuma tanya-tanya sedikit tentang pengalamannya. Siapa tahu bisa menginspirasi yang di rumah ya Iya. kan? Buat yang pakai sabu sekarang, tobatlah guys. Ayo, yang nonton Iya, video ini sebagai sabu. Sesungguhnya sabu adalah barang haram. Jadi ustazah ya. Jauhilah barang-barang tersebut Jauhi agar kamu narkoba. beruntung. Ingat ya kata Ustadz Aya tadi, biar beruntung. Jumpa di KS TV. ASTV podcast selanjutnya. Makasih banget. Iya. Makasih banget untuk Ustaz Aya. Ibunya makasih banget. Iya. Oke, Udah mau cerita-cerita. Terima kasih. saksikan program selanjutnya. Dadah. Bye.